pada tanggal 30 April 1975 terjadi perang saudara antara Vietnam Utara dan Selatan. Nah, akibat perang ini tadi akhirnya pihak selatan mengalami kekalahan. Nah, terjadilah arus pengungsi. Pada tahun 79, Pulau Galang terpilih sebagai camp. Selama camp berlangsung, ada juga beberapa kejadian. Seperti ada kasus pencurian sama pengungsi, juga terjadi kasus pemerkosaan. Nah, akhirnya wanita ini tadi merasa malu dan sebagainya. Akhirnya mencari jalan pintas dengan gantung diri. Ini ada 4 orang yang terpilih dari PT Perhentitan selalu mendengar suara-suara, seperti suara orang nangis, kemudian suara masak, kemudian suara mereka berbicara dalam bahasa Vietnamnya. Nah, selalu juga nampak sekilas bayang-bayangnya melewati dari pohon besar ke rumah sakit. Kisah pilu yang terjadi di masa lampau, pemerkosaan, perampokan, bahkan pembunuhan kerap muncul di dekat kamp Vietnam ini. Sosok-sosok korban dari tragedi kemanusiaan sering terlihat dan menyerang pekerja setempat. Akankah eksistensi mereka kita temukan? Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Pranalewu, inilah Jejak Paranormal. Penelusuran masih berlanjut di daerah Batam. Kali ini tim bergerak menuju Pulau Galang, di mana terdapat sebuah camp yang dahulu dihuni oleh ratusan ribu pengungsi penduduk Vietnam. Sejarah pilu tercatat di bekas camp Vietnam ini. Cerita tentang manusia perahu yang melakukan sebuah perjalanan menuju Pulau Galang, yang hanya menaiki perahu kayu sederhana, bahkan dihuni kurang lebih 40 hingga ratusan orang di dalamnya. Banyak korban yang berjatuhan saat menuju pulau ini, seperti meninggalnya di kapal, penyakit kelamin, bahkan kelaparan yang menghantui kapal ini. Akankah mitos dan keangkeran dari camp Vietnam ini kita temui malam ini? Bersama Ki Pranalewu, Ana Cici, Ki Rogo Sejati, dan Aura Diba akan melakukan penelusuran di bekas camp Vietnam ini. Pemakaman yang ada di belakang saya adalah sebuah pemakaman yang memang penuh dengan arti sejarah. Untuk itu kita coba cari tahu fenomena apa aja atau energi apa aja yang memang berada di sebuah pemakaman yang sudah cukup lama berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadam rah, ya hadam gaib, ya rijalul gaib hadir. Astagfirullah. Jangan. Ini, enggak. Apa itu? Jangan. Apa itu? Jelas banget. Dapat nggak? Apa? Coba. Bukan dulu. Pada saat kita kejar, sosok itu nggak ada. Hilang kembali. Terus ada Vortex dari situ. Pertama Vortex dulu ya? Vortex suara dulu, suara ada lagi. Kenapa? Susah ya untuk melihat ke belakang karena kita berhadapan dengan lampu kamera, jadi suaranya
suara-suara gaib masih berada di sini. Kosong gitu. Makin banyak sih. Ada lagi. Masih ada muncul sedikit. Tapi di arah sini sih. Oh, di sini ayo. Seperti saya bilang tadi, ada dari. Ada beberapa kubu di sini. Ada yang menyuruh kita pergi, ada yang meminta tolong dengan lirih. Apa sih? Ya, ini ada di makam Vietnam. Kenapa lu? Di camp Vietnam, di makam-makamnya. Tadi. Tadi capnya pura bantai. Iya, makam depan. Tadi capnya pura bantai sama tapi bahasa yang sebutin itu di ban itu. Soalnya gitu. Ini mana? Ada kuburan boleh. Tadi. Ini di mana? Itu di kuburan. Oh, ngeprengsen. Oke, Sam. Lagi. Aja nih ngomong apa itu? Soal itu bantai, Liban sama Aceh. Soal itu bantai. Jadi artinya Suditura Bangka itu, tapi aneh yang ngomong seperti itu. Aneh yang ngomong, tapi suaranya kayak orang marah dan keras gitu. Suditura Bangka berarti istilahnya pergi kalian, jangan ganggu saya, jangan ganggu kami yang berada di sini. Terus apa lagi? Liban, pergi kalian jauh-jauh sama. Ada hal Wacat. Nggak tahu kayak gitu. Wacat artinya tenang atau mati, berarti jangan ganggu kami yang berada di sini. Pergi kalian semua atau kalian mati di sini. Kita pastikan lagi, manusia derajatnya lebih mulia dibandingkan makhluk apapun di muka bumi ini. Tidak ada yang namanya kita harus takut kepada bangsa-bangsa jin, apalagi bangsa-bangsa jin-jin horin yang memang mengendalikan sosok-sosok astral yang berada di sini. Sampai sudah kita coba aja deh, ini seperti kita juga udah merasa terusir di sini. Bukan kita tidak mau menyesuaikan tempat ini, karena memang semuanya hanya pemakaman aja. Kita butuh ekspor yang lebih lagi. Mungkin kita pamperin Ki Rogo atau yang lain. Ya. Selamat malam pemirsa. Malam ini Ana berada masih di kota Batam, tepatnya di kampung Vietnam, dan sekarang Ana ditemani oleh seorang model, Aura Diba ya. Aura Diba dari mana? Jakarta ya, jauh juga, sama-sama jauh ya. Sekarang Ana mau menelusuri ke dalam museum ini karena konon di kampung Vietnam ini banyak sekali terdengar dan terjadi misteri sih, tapi lebih ke flashback ke masa lampau ya, Aura Diba. Jadi kejadian yang
dulunya terjadi dan sekarang masih terekam ke masa sekarang. Yuk. Ini mesin tik yang konon menurut cerita warga atau penunggu di sini, ini mesin tik ini mengandung satu misteri. Sampai saat ini mesin tik ini nggak siang, tidak siang, tidak malam, selalu ada terdengar seperti ada orang yang ngetik, dan ini juga lumayan sih udah, padahal ini panas ya, tapi agak merinding. Ini kalau sebentar. Jadi gini, kalau anak flashback ke masa lalu, kenapa mesin tik ini sampai sekarang masih seperti ada orang yang beraktivitas mengetik di sini? Karena di sini terdapat satu korin dari warga Vietnam yang dahulunya dia mendapatkan satu kekecewaan yang cukup besar sehingga menyebabkan dia untuk bunuh diri. Karena kalau dilihat ketika dia mengetik di mesin tik ini, dia tuh sedang mengetik untuk mengesahkan kewarganegaraan. Tapi ternyata nama dia tidak terdaftar di situ. Dan sampai akhirnya dia depresi dan melakukan bunuh diri. Kita rasakan yang sekarang yang energi dari mesin tik di sini. Ini udah badannya Diba, udah dipengaruhi oleh sosok makhluk astral, sosok laki-laki tadi yang ada di sini. Terus sosok perempuan juga. Dan ada lagi satu sosok perempuan yang sekarang tepat berada di belakang Diba. Jadi ini banyak sih sebenarnya, banyak, bingung satu persatu untuk disebutin, dan mereka semua ngajak berkomunikasi, tapi bingung, malah energi seperti terkuras, energinya terkuras. Ini harus cepat dibangunin karena banyak sosok banyak kayak rebutan, terus dibangunin aja karena kalau dia ikutin, kalau ke bawah terus aja masuk, tapi kita juga percuma, nggak bisa ngorek informasi dan nggak bisa komunikasi. Tiba bangun. Ntar dulu udah sadar. Energi di sini udah cukup panas dan kayak kelayangan, karena ketika kita berinteraksi banyak sosok-sosok menghampiri, mengajak komunikasi, tapi aku nggak ngerti. Sekarang apa yang dibarasain? Kayak apa sih? Itu ada tuh dalam banget. Masih gemeter ya pemirsa ya, tangannya Diba. Ini masih kayak ngeblank. Ini keringetnya juga keringet dingin Diba. Kayak ngeganjel ya, kayak ngeganjel di sini. Kayak ngeganjel, mau nangis nggak bisa, ngeganjel mau marah juga nggak bisa. Nangis, marah, kesel tuh campur di sini. Karena setiap orang energi dari setiap sosok yang ada di sini tuh lain-lain, dan menyebabkan ya benturannya di badannya Diba ya seperti ini. Dia kayak bengong, celengak-celenguk karena ya ngebentur semua di badannya. Udah bisa lanjutin ke arah sebelah situ ya.
Selamat malam, saya Kirogo Sejati. Sekarang saya sedang berada di Camp Vietnam, lokasi bekas pengungsian para pengungsi-pengungsi Vietnam yang diungsikan di sini oleh PBB. Saya merasakan kekuatan dari arah sana. Kemungkinan besar ini merupakan satu power dari pusaka yang cukup kuat, dan pusaka ini sudah memiliki percikan-percikan energi yang merupakan benturan-benturan antara energi dan positif. Kita coba melakukan penelusuran ke sana. Dulunya merupakan satu liontin atau mata kalung dari seorang panglima di sini yang sudah terpendam sekian lama di bukit ini. Ini saya masih penasaran karena saya menangkap satu besaran yang cukup kuat. Makanya kita coba terus melakukan pencarian di sini. Hadir. Ya khadamul khadam, khadamul ruh, khadamul gaib hadir. Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Allah, akhirnya kita mendapatkan satu pusaka yang tadi getarannya sangat kuat sekali, dan ini merupakan kemungkinan besar ini merupakan pusaka Melayu, pusaka Panglima atau Raja-Raja Tanah Melayu yang memang pada saat pertarungan di selat ini dia terpendam sekian lama. Sekarang kita ada bersama Pak Adnan, yaitu Ketua Melayu. Ini Pak, tadi kita berhasil memanifestasikan satu pusaka ini. Pusaka ini ketika saya berkomunikasi dengan khadamnya, beliau mengaku bahwa ini milik Datuk Panglima Hitam. Mungkin ada hubungannya dengan sejarah Tanah Melayu sendiri Pak, yang ini merupakan dekat dengan Selat Penyambung. Kira-kira menurut Bapak gimana Pak? Memang di Jembatan Ham sendiri itu ada sejarah namanya Selat Penyambung. Nah, menurut ceritanya dulu siapa yang akan masuk Pulau Galang ini harus berhadapan dulu dengan Panglima Galang. Mungkin Panglima Galang tadi merupakan Datuk Panglima Hitam, bisa jadi Pak ya? Itu kemungkinan bisa ada kaitannya juga. Bisa Panglima Hitam ini mungkin ada niat untuk masuk ke Galang. Oh, jadi ada niat untuk masuk ke Galang. Belum memasuki itu tadi, seperti saya katakan tadi, orang-orang ini harus berhadapan dulu dengan Datuk Panglima Galang tersebut. Tempat untuk melaksanakan pertarungan itu. Ya, itulah sekarang yang ada di Jembatan 6 yang dikenal dengan Selat Penyambung. Selat Penyambung. Nah, di depan itu ada satu pulau. Nah, dan disitulah para panglima-panglima itu tadi beradu kekuatan. Nah, ini kris dan barang yang ditemukan ini
saya yakin ini ada kaitannya dengan cerita tersebut. Oke. Ya, terima kasih Pak Adnan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong jangan ada suara. Tangisan seorang anak yang mungkin berasal dari tempat Kipranalewu. Coba kita langsung ke tempat Kipranalewu ya. Ini sepertinya kan kita roboh, nyamperin kita justru padahal kita yang menyamperin mereka semua. Kita buat ya. Gimana? Papa tadi kerasukan saya kerasukan, terus kebetulan saya pernah beberapa kali berkunjung ke Vietnam. Ke Vietnam. Jadi pada saat di review, tadi ada bacaan, ada sebutan Sebutura Bantai, artinya bagi kalian jangan ganggu kami atau mati, wajar atau mati seperti itu. Terus kira-kira karena kita kan belum sampai menjaga ini Ki yang mengganggu Kiprana mungkin. Ini sosok di sini perempuan. Jadi menurut beritanya nampaknya memang perempuan ini yang menguasai wilayah sini. Sosok itu sekarang duduk di sana. Sekarang berjalan ke daerah sini, berjalan ke sini. Allah! Ya, Allah sedang mencoba menarik satu ya. Wujud Allah! Itu sudah divisualisasikan untuk ditangkap. Itu bisa dikolaborasikan kepada manusia. Allah! Terbentak. Terbentak guys. Ini tadi berusaha menyerang Kiprana, terjatuh di sini. Oke. Kelihatannya mustika atau pusaka tadi terlempar setelah mengenai energi dari Kiprana, berbenturan dengan energi Kiprana, terus nampaknya terpental ke arah sana. Iya, soalnya di sini sirnya udah nggak dapat lagi. Kita udah kehilangan sirnya di sini. Coba deteksi, kita coba lakukan arah mana? Kalau saya deteksi ke arah sana. Arah sana ya? Iya. Jadi coba follow. Yuk, kita ikuti energinya ya. Ini di sini pemirsa. Ini juga banyak foto-foto. Di sini sosok perempuan berdiri. Dia tingginya ada sekitar di atas anak sedikit, dengan rambut yang diikat seperti ini. Dan ini ya Allah, yang tadi kan nyala, tapi tadi ngedip aja ya. Astagfirullahaladzim. Kalau Anda lihat energi di sini lebih banyak ke apa ya? Tuh kan? Ini intinya dia menunjukkan badannya sosok yang ini, dia menyebutkan ini banyak. Ada beberapa, jadi dia bilang mungkin orang tua dan hanya dia sendiri mungkin yang sampai ke sini. Jadi memang banyak juga yang di perjalanan, banyak yang meninggal ya pemirsa ya. Ini di sini juga di satu ruangan ini dihuni oleh satu sosok. Tiba
Tangan kamu kayak tadi. Tangan kamu tadi. Kamu diam di situ. Di belakang Diba, di sini ada sosok perempuan. Ada sosok perempuan lagi. Tingginya segini. Masih di bawah Diba tingginya. Sosok perempuan ini juga yang menurut cerita penjaga di sini memang sering menampakkan dirinya. Dan sosok perempuan ini lain energinya dengan sosok perempuan yang tadi Ana dapati di sana. Mereka lebih ke auranya tuh lebih kemerahan. Aura kemerahan itu yaitu aura kemarahan ya, emosional tinggi. Kalau yang ini, sosok ini dia tuh pendiam, tapi dia lebih aktif untuk menampakkan perwujudannya di bawah. Diam terus ya Diba ya. Dia hanya menunjukkan salah satu fotonya kalau sosok perempuan yang tadi kita temui itu adalah sosok perempuan yang berada di sini. Ini sosoknya ya. Ini sosok perempuan ini nih. Ciri-cirinya seperti ini. Yang baju merah itu. Tapi Ana berusaha untuk berkomunikasi dengan sosok yang ada di sini, menunjukkan untuk berinteraksi ke badannya Diba, karena untuk bahasanya susah. Diba, siap bareng ya. Ditanya Chị là ai vậy chị? sosok perempuan atau Chị laki-laki gitu. Xin lỗi nha. Chị là con gái con trai. Em này là con gái con trai. Con trai à? Trai. Con trai dia seorang laki-laki. Oh, seorang laki-laki. Nhưng mà chị này tên gì vậy? Anh tên gì? Hả? Con biết nghe à? Nhưng mà em như này, tôi nói này, anh là tên gì? Anh là tên gì? Không biết luôn hả? Homa apa? Homa? Homa apa? Homa. Không biết, saya ini tidak tahu, tidak mau. Tidak mau kasih tahu Homa. Dia bilang, coba ditanya lagi soalnya kita juga kurang jelas. Không, anh này là ở đâu này bao kia? Malu, nggak mau. Saya bukan untuk kata saya. Malah nggak mau dia ya. Malah dia membuang mukanya ya Pak ya. Tôi nhớ chắc em là tên Han phải không? Keluarin aja ya. Dari tadi kita berusaha ajak komunikasi sama sekali tidak ngerti ya, bukan tidak mau. Tapi kebetulan penjaga dari museum ini ada dan bisa mengerti bahasa Vietnam. Ketika ditanya bahasa Vietnam, dia merespon dan intinya dia tidak mau mengasih tahu namanya dan dia juga malu untuk ngobrol kali ya. Dan tadi juga lampu kameramen kita dimainin nih Adri ya? Iya kayak diputer-puter. Iya. Dan tadi Ana sempat lihat itu memang ada sosok dari yang ruangan sebelah itu kayak di ke belakang Adri itu, dan itu sosok cowok. Di mana nih? Ini ada yang kecilin deh. Tuh, Masya Allah. Bapak dibilang jangan ganggu, jangan mainin lampu. Em phải nha. Tuh, lampu kita Pak jadi kayak gini. Sini Pak. Soalnya di sini ada, ini merinding ya, di sebelah Adri, di sebelah sini Anda lihat ada sosok laki-laki yang ini biarin dia istirahat dulu. Tolong dibilangin Bapak biar jangan mainin lampu Đừng phá kita. điện của mình nha. Xin lỗi nha anh nha, đừng có phá điện của mình nha, đừng chọc mình nha. Jadi makin ini ya interaksinya. Bapak bisa lihat ini lampu kita. Ini kayaknya ini nakal deh orang. Nakal. Nakal. Kita keluar aja deh. Pak bilang keluar itu apa Pak? Xin lỗi nha, đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài đi.
Kalau tidak mau keluar, kita paksa keluar Dan dilawainya. dengan terpaksa. Pak dilawainya. Pinjam ke tanah deh. Dilawai deh. Oke dilawainya. Tunggu aja ketanya. Dilawainya. Udah mau Pak keluar. Udah mau keluar. Setelah tiba baikan, dan anak mau ke arah sebelah sana ya untuk teman KPL sama Irogo karena energi yang ada di sini sudah bisa cukup dibuktikan kuat, sangat kuat, dan banyak sekali energi kekecewaan. Kalau dilihat secara aura di sini lebih banyak aura kemerahan, yaitu emosi, kekecewaan dan emosi. Ternyata tadi kekuatan dari energi tersebut kelihatannya terpental ke daerah sini ya, Ki, ya. Nah, pemirsa, ini kita bisa melihat bahwa ini contoh dua buah perahu bekas peninggalan pengungsi-pengungsi Vietnam dulu. Ini bayangkan perahu ini mereka bawa dari Vietnam untuk menuju ke Pulau Galang ini hanya dengan menggunakan perahu seperti ini, dan isinya tidak manusiawi ya, Ki, ya. Ini kapasitas perahu-perahu seperti ini hanya bisa mencakup 20 orang. Hanya 20 orang sebenarnya, tapi dipaksakan 40 sampai 100 orang, bahkan lebih. Jadi karena terhimpit banyak sekali mereka yang meninggal dunia. Jadi kalau itu dideteksi, kita coba deteksi ya, kemana? Coba kita ke arah ini. Assalamualaikum. Ya, qadamul ruh, qadamul gaib hadir. Sudah mau coba melakukan Allah deteksi untuk Allah mencari keberadaan yang tadi mau coba dimanifestasikan di makam tersebut. Ini di pojok pohon ini ada satu wanita yang nampaknya mungkin satu korin dari perwujudan bangsa Vietnam dulu. Karena mencoba melakukan satu manifestasi. Tadi mustika tersebut ada di sini, ada di dalam buah ini, dan kelihatannya kumpulan-kumpulan mustika ya, Tia. Kumpulan mustika di buah ini, kemudian terlempar. Coba, saya akan coba menggunakan ya. Kita coba menggunakan buah ini untuk melakukan deteksi ya. Boleh, coba ini. Ini gitarannya ke arah sana, gitu. Boleh. Oh, di sini nih, Gi. Sepertinya nih salah satunya ada di sini. Kemungkinan besar ini merupakan mustika yang mereka bawa dari Vietnam sana sebagai, kalau dari kekuatannya, ini merupakan kekuatan perlindungan. Mungkin bangsa-bangsa yang selamat juga menggunakan mustika ini sebagai perlindungan diri mereka. Oke.